Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Setiap Jumat kita diingatkan. Karena memang iman itu naik dan kadangkala turun sehingga tidak tersisa sedikit. Bertakwalah kalian. Ingat sama Allah. Syukuri nikmat yang Allah berikan. Taati perintah-perintah Allah. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, seringkali kita mendapatkan undangan walimatun nikah. Fulan menikah, fulana menikah. Kerabat-kerabat kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita. Tapi pernahkah kita mendapatkan undangan walimatut talak, pesta perceraian? Ana rasa enggak ada. Tapi kenapa banyak terjadi perceraian? Kenapa kita tidak diundang ketika mereka bercerai? Iya. Karena manusia sadar bahwa di antara amalan yang paling dicintai iblis adalah at-talaq. Dia tidak ingin kasih tahu kawan-kawannya. Karena yang terjadi adalah salah satu dari yang dicintai oleh iblis. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu saraya, lalu dia kirim pasukan-pasukannya untuk menyesatkan dan menggoda manusia. Yang paling besar dampak dari godaan iblis, dari godaan setan pasukan iblis, maka dia akan menjadi orang terdekat sama iblis. Datang satu orang laporan, maziltu bi fulan, aku godain fulan sampai fulan minum. Aku godain fulan sampai fulan melakukan ini dan itu. Iblis mengatakan, ma fa'alta syai'an. Engkau enggak berbuat apa-apa. Sampai datang seorang mengatakan, maziltu bi fulan hatta talaqa zaujatahu. Aku bersama fulan menggodain dia sampai dia ceraikan istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Fayaltazimu. Dipeluk sama iblis. Didekatkan sama iblis. Karena dia berhasil memisahkan dua anak manusia yang saling mencintai. Rumah tangga yang indah. Tatkala suami datang ke rumah, disambut oleh istrinya, disambut oleh anak-anaknya, duduk makan bersama, semua itu hancur. Hilang. Silaturahim terputuskan.
Anak-anak kalau ikut sama bapaknya, maka sang bapak akan memberikan vaksin kebencian kepada ibunya. Kebanyakan seperti itu. Kalau anak ikut sama ibunya, maka sang ibu akan terus memberikan air susu kebencian kepada anaknya. Bapakmu itu orang tidak benar, sehingga tumbuh anak ini benci sama bapaknya. Bagaimana dia akan berbakti kepada ayahnya tatkala kebencian itu ada pada diri? Maka ahibati fillah, kita nggak akan temukan dalam Al-Quranul Karim surat pernikahan, nggak ada. Yang ada suratul talaq, surat perceraian. Wallahu a'lam. Allah ingin mengajarkan kepada kita ada garis merah yang kalau engkau harus melangkahinya, belajar dulu tuh surat tolak. Baca dulu. Kalau engkau harus berpisah, karena memang disyariatkan tolak dalam agama kita, ada. Tapi kapan kau bercerai? Kapan kau berpisah? Bukankah kemarin engkau mengundang orang-orang, menyampaikan kepada mereka, aku mau nikah. Dan orang-orang tahu engkau menikah. Dia hadir, dia bawa hadiah. Lalu engkau ingin menceraikan istri. Jamaah, kenapa harus bercerai? Tatkala solusi yang Allah berikan masih bisa diambil. Apa kata Allah? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Dan perempuan-perempuan yang kalian melihat kok kayaknya nih enggak nurut nih perempuan. Nih istri anak kok enggak taat. Apa kata Allah? Ceraikan, tunggu dulu. Kasih nasihat dia. Pernahkah engkau memberikan nasihat kepada istri? Duduk, membacakan ayat-ayat Allah, mengenang cinta dan kasih sayang yang sudah tumbuh dalam rumah tangga. Kasih nasihat dengan cinta. Nggak nurut tetap, ceraikan, tunggu dulu. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Jangan digauli istrimu. Karena banyak perempuan-perempuan yang merasa suaminya butuh sama dia. Sehingga nih perempuan melakukan tindakan semau dia dan tidak nurut sama suami. Ketika suaminya tidak menjamah istrinya, sang istri jadi sadar kalau suaminya serius dalam nasihat dia. Nggak berguna, wadribuhun. Pukul mereka. Kalau kiranya berguna, pukul. Nggak berguna, jangan. Tatkala tidak ketemu, permasalahan demi permasalahan terus berlanjut di dalam rumah tangga. Keributan demi keributan terus membuat tetangga capek mendengar nih rumah ribut terus kerja. Ceraikan istrimu, tunggu dulu. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Kirim mediator. Kirim dari keluarga istri, dari keluarga suami, biar ketemu. Mungkin engkau sudah tertutup pikiranmu. Dalam bayanganmu nggak bisa dilanjutkan. Coba kirim. Kadangkala orang lain bisa memandang sesuatu dengan bijak, tapi engkau karena emosi semua jadi buruk. Tatkala masih bisa ada mediator yang menyelesaikan, alhamdulillah, lanjutkan perjalanan nikahmu. Tapi kalau sampai titik tidak bisa lagi, mau diapakan? Haibati fillah. Sedikit rumah yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Kita jangan mau dibodoh-bodohin sama tuh sinetron, sama drama Korea, sama film-film yang ada yang menampakkan rumah tangga isinya cinta semuanya. Ada keributan di dalam rumah tangga kita, biasa. Itu bumbu penyedap kehidupan rumah tangga. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam
Apakah tidak ada keributan? Apakah nggak pernah istri sama Nabi sallallahu alaihi wasallam beda pendapat dalam satu masalah? Terjadi. Tapi bagaimana engkau menyikapi perbedaan? Itu yang harus engkau pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Ini orang-orang tua yang bertahan rumah tangganya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apakah semua isinya cinta? Jarang. Terus bagaimana mereka bertahan? Fa innan nas yata'asharun yata'amalun bil islami wal ihsan. Yang menyebabkan bertahan rumah tangga itu karena mereka belajar Islam. Mereka ngerti bagaimana bergaul. Mereka diperintahkan berbuat baik kepada istrinya. Istri diperintahkan menghormati suaminya. Ya udahlah, dijalanin hidup ini, nggak lama lagi kita di sini. Maka hati-hati. Kalimat talak bukan kalimat yang mudah dan sederhana. Tapi kalimat itu membuat iblis berbahagia. Maukah engkau membuat iblis gembira? Membuat semua kawan dan keluargamu tersiksa, bersedih hati? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Banyak di antara kita menikah tanpa sekolah tentang pernikahan. Menikah juga nggak punya ijazah. Tapi bekerja, melamar pekerjaan dia punya ijazah. Dia sekolah. Makanya kenapa banyak rumah tangga akhirnya tidak harmonis. Tidak ada cinta dan kasih sayang. Karena kita nggak belajar. Maka solusinya adalah belajar. Ana ingin memberikan dua pelajaran. Yang pertama berkaitan dengan cerai. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada tiga perkara yang seriusnya serius, yang humornya, guraunya serius. Yang pertama at-talaq, perceraian. Yang kedua an-nikah. Yang ketiga al-itq, membebaskan budak. Ketika engkau mengatakan kepada istrimu dengan gurau, aku sudah ceraikan engkau. Enggak, aku gurau, jatuh perceraian itu. Enggak ada gurau dalam perceraian. Kata cerai itu ada dua. Ada yang jelas, maknanya hanya cerai. Kedua, ada yang multi makna. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, sana kau pulang ke rumah ibumu. Apakah jatuh cerai? Ya, kalau niat menceraikan. Kalau tidak, tidak jatuh cerai. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, perceraian itu hanya dibolehkan 2 kali. Yang engkau boleh merujuk istrimu. At-talaqu marratan. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan. Jadi antum punya kesempatan mengatakan tolak kepada istri 2 kali untuk boleh rujuk. Aku ceraikan engkau. Sudah jatuh cerai. Besok dia rujuk, balik lagi. Berapa bulan ribut, berapa tahun ribut, aku ceraikan engkau 2 kali. Kemudian kalau dia mengatakan aku ceraikan engkau yang ketiga kali, nggak ada kesempatan balik lagi ke istri. Kita bicara hukum agama. Kalau mungkin di pengadilan ada proses yang harus dijalani. Jadi tatkala engkau sudah pernah mengatakan kepada istrimu, cerai, ana sudah katakan dulu mungkin 4 kali Ustaz, mungkin 10 kali, setiap marah ana ceraikan istri ana.
Ingat, setelah 2 kali, yang ketiga nggak ada kesempatan untuk balik kepada istri sampai istri kita menikah sama laki-laki lain. Ambil pelajaran ini. Kalau engkau pernah menceraikan istrimu 10 kali dulu, lebih dari 3 kali, istrimu nggak halal buat engkau. Jamaah rahimakumullah. Semoga kita semakin semangat untuk belajar agama kita. Itu modal kita untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, hari ini hari Jumat, hari yang paling indah. Harinya bersalawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.